Hello everyone, welcome back to Kusut Podcast. Kalau kalian baru, welcome. Nama saya Melina, saya adalah seorang BACP Registered Therapist. Sekarang saya sedang bekerja dan menetap di negara Inggris. Dan ini adalah Sally. If you can introduce yourself and your little baby. Yes, hello everyone. I'm Sally. I'm basically living in Indonesia, and this is my beautiful Fefe. Say hi. Okay, bye-bye. Kalau kalian baru di sini, basically season 1 ini semua tentang parenting and we are just coming to an end. Dan you guys have to pardon me karena as we're filming now, di UK ini lagi -6 dan saya sedang sakit. Tapi kita sudah cancel so many dates. And kita nggak bisa cancel date ini lagi karena this is the final one that we could manage to put. But anyway, jadi kalau kayak saya lagi kedengar kayak kurang fit, itu memang karena saya kurang fit dan saya ada selimut di sini, so but that's okay. But anyway, hari ini topiknya adalah parenting in social media era. Dan just like the last episode, sebenarnya ide ini tuh pushed forward by Sally. And if Sally was so passionate about Asian and Western parenting, she was even more passionate about social media parenting. So if Sally could say a few words, kenapa kok Sally really into this topic? Yes, karena aku lupa kita di episode berapa ya bahas tentang social. Like we touch a bit about parenting on social media. I was like, oh my god, I was triggered by it, and because karena gini, kalau ini mungkin fenomena yang terjadi di Indonesia gitu ya, atau aku kurang tahu di mana lah ya, tapi mostly yang aku lihat di sekitar aku, anak itu kan butuh perhatian kan. Apalagi kalau misalnya orang tuanya lagi ngapa-ngapain, terus anaknya nggak merasa diperhatikan, anak itu bisa mau mencari perhatian dengan cara, banting barang atau nangis dan lain-lain gitu. Kebanyakan yang aku lihat itu orang tua karena mereka mungkin sudah sangat sibuk atau stres kayak habis kerjain ini, kok masih ngurusin kamu yang nangis nggak tahu kenapa gitu kan. Orang itu taruh iPad or HP ya, sekarang kan HP kan ukurannya gede ya, sudah kayak segini kan sudah bisa buat nonton kan. Itu ditaruh di depan meja anaknya dan anaknya tuh nonton, literally mereka tuh kayak berhenti tantrum. Ini yang aku lihat dari sepupu aku juga yang udah punya anak ya. Jeleknya itu anak itu jadi addicted. Kalau nggak dikasih malah tantrum, jadi kayak kebalikannya sama yang dulu gitu. Karena orang tua di saat itu merasa, "Okay, well, I don't have any choice except giving you this phone." Cycle itu muter, jadi kalau anaknya nangis minta HP dikasih, anaknya, apa namanya, misalnya nih mereka kan bikin times up-nya pegang HP kan, jadi anak itu nonton HP terus, "Oke, udah 5 menit jangan nonton HP lagi ya." HP itu diambil, anak itu nangis, "Oke, then another 5 minutes." Another 5 minutes for you, gitu. Aku dan yang aku lihat ya, yang aku lihat dari situ tuh, misalnya waktu aku engage sama anak ini kan, itu anak dari sepupu aku ya, itu jadi mereka itu jadi gagal fokus. Misalnya aku mau main mainan yang bukan nggak ada hubungannya dengan HP ya. Saya kayak, mmm, Play-Doh gitu, yang mainan-mainan Play-Doh yang biasa itulah ya. Mereka tuh somehow nggak interested, karena Play-Doh nggak ada suaranya, Play-Doh warnanya cuma merah, waktu itu aku cuma punya warna merah. Jadi mereka engage itu sebentar, cuma kayak dipegang-pegang and then bye. Balik lagi ke iPad yang mereka punya gitu. And somehow it's concerning. That's why I feel like, "Oh my god, we have to discuss this." Kenapa kok, sudah tahu side effect-nya seperti itu, kenapa kok orang tua itu tetap melakukan hal itu? Tapi mereka tuh ada pembelaan, Mel. Mereka tuh ada pembelaan seperti ini, "Halah masih kecil, nanti kan kalau sudah masuk sekolah kan pasti bisa berubah karena kan distraction-nya berbeda." Contohnya kalau di rumah kan, temen-temennya dia di sekitar kan, helper-nya, maminya, papinya. Sementara di sekolah kan nanti kan temennya banyak, jadi nggak masalah karena, ya dia kan lupa dengan iPad-nya. Basically mereka berasumsi seperti itu, begitu. Tapi aku merasa kok kayaknya somehow pasti terpengaruh dong. Itu maksudnya kebiasaan itu kan akan bisa terbawa. What do you think? Makanya aku sangat passionate dengan
topik ini gitu. No, definitely. Oh my god. Everything yang kamu bilang obviously is very loaded dan just like you said, kayak maksudnya ini sangat prevalent di bahasa Indonesia. Prevalent tuh apa ya? Sangat kuat lah maksudnya, sangat di mana-mana gitu. Aku bakal ada satu season di mana aku bedah buku itu khusus untuk social media, which is ini Stolen Focus. Aku pernah bilang gitu untuk mendiskusikan dampak sosial media dalam satu episode itu menurut aku sangat susah. Dan kembali ke Sally lagi ya, I agree to all of the sentiment karena yang kita ngomong di previous episode itu ya, sosial media itu datang sangat cepat. Namanya sosial media, mereka akan selalu mempromosikan itu sebagaimana mungkin supaya itu laku. Apalagi TikTok ya, TikTok kan datang waktu COVID happen, jadi dia tuh langsung kayak orang nggak ngapa-ngapain di rumah, dia download itu, it's short form content, dan kita bakal diskusi kenapa itu bahaya nanti. Lalu ngeboomlah TikTok ini gitu. Tapi seiringnya boomingnya social media ini, dampak-dampaknya social media ini tidak dibicarakan setara dengan sebagaimana social media ini bisa, kan mereka orang selalu bilang social media itu seru gitu ya, seru, engaging, tapi juga sisi-sisi dimana kayak social media itu kurang baik, itu kurang dibicarakan secara setara dengan apa yang positif atau yang menyenangkan menurut aku. Dan mungkin dengan podcast ini itu kayak effort kita gitu ya. Dan juga yang tadi Sally ngomong tentang anak kecil dan lain, itu salah satu yang aku bakal sebenarnya diskusi, tapi itu yang kita sebut overly stimulant, dimana kayak dia sekarang manusia tuh kayak sangat-sangat overly stimulant. Yang waktu itu Sally di episode berapa bilang Cocomelon itu kan, yang kayak warnanya cerah banget, suaranya kenceng banget, jadi kayak maksudnya tuh susah ya Kak untuk Play-Doh compete sama hal-hal seperti ini kan. It's very difficult. Gitu. Have you watched Cocomelon though? I like I any have. of the Cocomelon videos. Cause it's, you know, like the colors were so bright, kayak kalau diedit fotografi tuh kayak kontrasnya tuh mentok. Aku nonton itu sebagai orang dewasa waktu aku nonton video itu ya, salah satunya lah. Karena Cocomelon banyak sekali video anak-anak di YouTube, tapi salah satunya yang sekarang ini lagi terkenal si Cocomelon ini. Aku nonton itu aku pusing loh, jujur ya, karena warnanya tuh oke, brightness aku turunin ya. Warnanya tuh masih kayak apa ya, kayak cerah gitu loh, padahal brightness turun kan gelap ya HP-nya. Cerah dan full lagu. Full lagu, setiap scene itu pindahnya cepet banget. Aku waktu nonton aja kayak, kayak cepet. Beda sama Dora. Kalau kalian pendengar zamannya nonton Nickelodeon Dora ya. Dora itu sangat apa ya, slow pace-nya minta ampun kalau dibanding sama Cocomelon, nggak ada apa-apanya. Apalagi waktu mereka bilang, "Oke, apakah kamu bisa melihat gunung?" Kayak nunggu gunungnya kepencet itu lama banget. Kalau Cocomelon tuh mereka misalnya mention di lagunya mention about cake, about atau about like several other things gitu. Seakan-akan gambar itu pindahnya, oke dari cake langsung ke sini, langsung ke sini, langsung ke sini. Kayak cepet sekali sampai aku sendiri sebagai orang dewasa waktu nonton tuh, ini tontonan apa sih? Pusing sih, pusing. Terus aku jadi ingat yang barusan Sally ngomong tentang orang tua kan punya sentimen di mana ini kan masih kecil, nanti pasti mereka lupa gitu ya. Tidak benar. Ya Sally benar, yang Sally bilang tuh benar, dimana kayak kok aku nggak ngerasa gitu ya, karena memang tidak begitu. Karena maksudnya itu yang kita sebut itu lagi ya, snowball effect. Dimana kayak misalnya gini, masa sih masih kecil, masa 3 tahun umur anak ini dari 0 sampai umur 3 sering dipukulin ayahnya, terus dia umur 20 jadi drug addict. Gak mungkin lah. Tapi gini, yang orang gak ngerti itu ya, yes and no. Yang pendengar akan deh. What is the real answer? Why it always be yes and no? Pendengar lama selalu tahu, itu selalu Yeah, jawabanku. because basically life is not about black and white, guys. Exactly. There's a spectrum of colors.
between black and white, so you have to know. Exactly. Jadi dimana kayak karena mungkin anak kecil ini dipukul, ini cuma contoh obviously guys. Not that it never happens, but it is an example regardless. Kayak maksudnya, misalnya anak ini sering dipukul masih kecil ya. Terus habis itu ayahnya let's say pergi gitu ya. Terus dia merasa hampa, dia juga merasa takut sama orang. Lalu karena dia takut sama orang, dia hampa, teman-temannya ngerasa dia aneh. Dia juga merasa kekosongan, dia pengen merasakan sesuatu. Fast forward dia juga di sekolah nggak perform well karena dia kehampaan itu, dan dia juga nggak punya kapasitas untuk fokus karena dia terlalu anxious, terlalu takut gitu ya. Akhirnya larilah dia mungkin ke obat-obat yang menenangkan dia. Tapi kan kita tahu dengan drugs dan obat-obat itu mereka hanya mengefek kita di saat kita mengkonsumsi mereka. Dan disinilah konsep pecandu itulah terbentuk, dimana kayak oh kita harus selalu mengejar itu gitu. Jadi intinya oh berarti kalau ayahnya mukulin waktu dari kecil bisa jadi pecandu ya? Yes and no, ya itu tadi, karena anak ini menjadi pecandu itu salah satunya karena ayahnya sering mukulin waktu dia masih kecil, dan karena ayahnya sering mukulin dia masih kecil ini membuat snowball effect ini untuk menjadi keputusan-keputusan yang menggiring dia menjadi seperti ini. Now, apakah hanya ada satu jalan menuju Roma? Dan jawabannya tidak, gitu ya. Itu berarti bukan hanya semua orang yang dipukulin waktu masih kecil pasti jadi pecandu. Itu namanya black and white thinking, dan itu tidak bijak, gitu ya. Setiap orang pasti punya kayak kita tuh membuat keputusan itu per millisecond, dimana kayak sekarang aku ngomong secara conscious, itu aku make that decision, kamu dengerin aku dan kamu register in your head, you are making decisions gitu kayak mas. Jadi manusia itu selalu make micro decisions in every aspect of their life. Dan kalau misalnya pemikiran-pemikiran muda, kita bisa berekspektasi di mana dia tidak akan membuat keputusan yang terlalu bijak. Dia hanya bisa membuat keputusan yang dia tahu cara melindungi dirinya saat itu juga. Mau itu menyendiri, mau itu menyerang orang, mau itu menyembunyikan sesuatu. Kita tidak bisa tahu. Jadi kembali ke sosial media lagi ya. Nggak bisa bilang oh ya yang masih kecil dikasih pecandu aja, kasih iPad aja, nggak mungkin jadi pecandu. Nanti kan habis kita kasih dia ini lalu kita ambil semuanya. Anak ini kan kalau kita beri dia sesuatu, anak ini kan akan membentuk kehidupan dia surrounding this thing. Itu namanya lifestyle, ya kan? Dan lifestyle itu bisa berubah, semua bisa berubah. Tapi untuk merubah itu susah gitu, apalagi kalau yang perlu dirubah ini sesuatu yang negatif gitu ya. Jadi kayak anak ini kalau misalnya dari kecil kita sudah kasih dia gadget, dia akan membuahkan dampak-dampak yang habis ini kita akan bahas itu. Dia sudah terbiasa overly stimulated, yang tadi kamu bilang kan. Dia sudah terbiasa nggak bisa fokus. Dia sudah terbiasa instantly gratified. Gampang puas, gampang hampa. Gampang puas, gampang hampa. Naik turun, naik turun, naik turun. Dan jadi kalau misalnya kita sudah kasih dia iPad mungkin let's say 6 tahun hidup dia. Lalu tahun ke-7 kita expect dia untuk tidak bergantungan kepada sosial media. Lalu kita tertarik akan hal-hal yang tidak bling-bling, tidak keras, tidak warna-warni, dan tidak bergerak cepat. Itu bisa jadi kita kejam ya. Does that give an overall picture to you? Yes. And of course, I have a next question, but I think you will discuss it. So I'm going to ask about it later. Aku bakal kayak grace over semua yang aku sudah tulis, tapi ini again ya, a reminder, yang aku tulis sekarang ini tidak semua yang social media akan bisa lakukan karena buku ini tebal kalau kalian bisa lihat. Jadi itu maybe you can show the book or at least like give a reference, you know. Okay, it's called Stolen Focus. Ntar aku tahu di sini. Itu by Johann Hari. Johann Hari ini a Cambridge sociologist. Ini adalah hal-hal yang menurut aku lebih direct dan juga bisa dibahas di parenting. Although semua tuh bisa dibahas di parenting. Nomor 1, itu tadi Sally sudah sebut ya, overstimulating. Dimana kayak
overstimulating tuh adalah misalnya gini, untuk kita dulu itu happy, kita itu harus buat istana pasir gitu ya, 10 menit, 15 menit terus kita kayak happy. Tapi sekarang jujur aja kalau kalian whip out an iPad, kalian bisa kayak klik ini, kalian punya this imaginary digital sandcastle, terus kalian bisa kayak move to the next one, kalian bisa buat unicorn, kalian bisa buat a princess. Overstimulating itu seperti ini, dari 0 ke 100 itu sekarang in a click of a second gitu ya. Jadi as if kalau bahasa Inggrisnya kita itu chasing the high, kita tuh mengejar yang tinggi-tinggi aja gitu. Dan apa bahayanya overstimulating yang memicu chasing the high? Karena begitu high ini goes to normal, not even low, waktu high ini turun ke level normal, kita tiba-tiba merasa hampa karena kita sudah terbiasa dari 0 ke 100 itu dengan segitu cepatnya. Jadi kalau kita jalan di normal rate, kita kayak merasa hampa. Sedangkan kehidupan sehari-hari itu terlalu banyak dan bukan terlalu banyak, sangat banyak hal-hal yang memang di speed atau di kecepatan layaknya manusia gitu. Nyuci baju lah, masak lah, apapun itu, jalan kaki, kayak graduating a uni degree, pokoknya semua itu butuh proses yang panjang. Sedangkan dengan overstimulation ini, kita merasa kayak gampang bosan, dan nanti kita sebut instant gratified, nggak bisa fokus, dan juga kita kalau kita selalu as if tuh gini, semua itu harus ekstrim gitu, ekstrim atau nothing. Dan menurut aku ya, hidup seperti itu sangat mabuk ya. Itu bayangkan kalau bahasa Inggris kita sering ngomong rocket fuel in a mini. Rocket fuel in a mini itu kayak bayangkan kalian kayak aftur pesawat untuk mobil kecil gitu. Jadi mobil ini akan jalan tuh kayak gitu ya, kayak 100 gitu, terus berhenti, diisi lagi, terus berhenti lagi, terus berhenti. Menurut aku ya, kalau kalian mau dari, let's say dari Jakarta ke Jogja gitu ya, wow, kalian mabuk, kayak literally. I'd like to think kalau misalnya perjalanan mobil ini itu adalah kehidupan kita, I would say itu bukan kehidupan yang paling memuaskan, paling peaceful, dan juga paling bahagia gitu ya. Bayangkan kalian kayak every step of the way, oke, kalian kayak kayak as if itu nggak ada kayak steady, kadang cepat, kadang naik, kadang turun, ada dinamikanya, dan semua tuh lebih sehat gitu. Semua lebih kayak in a blitz. Nomor 2, instant gratification. Itu tadi aku udah sempat sebut ya. Instant gratification itu dimana kayak kita dengan terlalu cepat rewarded. Gimana kayak, yaitu dulu istana pasir, buatnya 15 menit kita happy, kita kayak punya flow state itu, which is nanti dibahas. Sekarang kita iPad, klik ini, like a purple unicorn, klik ini, a princess that we want to see. But then never mind, karena kita overly stimulated, ada hal lain. Oke, sekarang kita buat ayam. Oh, ayam ini sekarang bisa warnanya hijau, kuning, biru gitu. Oke, never mind, kayak the chicken is boring now. Jadi kayak apa yang kita mau itu semua kita dapat. Makanya orang ya, kalau aku sering dengar shopping fatigue, dimana kayak pertama kali kamu mikir shopping, kita mikirnya kayak, wow, this is so fun, this is so cool. So, begitu kayak by, let's say, the 5th hour, kayak 5 jam kemudian, kalian pasti mikir, I don't even care. Terus meskipun kalian beli sesuatu pun, kayak itu tuh tidak membuat kalian sebahagia waktu kalian itu beli hal pertama di jam pertama. The law of diminishing return. The law of diminishing return itu seperti ini. Misalnya, kalian pakai kamera HP untuk foto, terus kalian beli di SLR, let's say 10.000 rupiah, ini cuma contoh ya. Itu pasti dari 0 ke 10.000, tiba-tiba kayak, wow, we see the world in so differently, kayak so good and everything. Tapi kamera di SLR 10.000 dan kamera di SLR 35.000, let's say, itu bedanya sedikit sekali. Speknya itu kayak memang lebih mewah, tapi kayak untuk penonton awam, pembelian awam, itu kayak a selfie is a selfie, you know, kayak to a point. Bahkan terus apalagi kalau yang 35.000 ke 55.000, itu lebih lagi, bedanya itu sudah sedikit sekali, itu kayak malah lebih niche gitu. Kayak itu namanya the law of diminishing return. Nah, sama dengan instant gratification ya.
instant gratification itu memicu the law of diminishing return, dimana kayak kalau kita terlalu cepat mendapatkan apa yang kita mau menjadi tidak berkualitas, dan apa yang kita dapatkan juga tidak membuahkan hasil-hasil yang memuaskan, perasaan-perasaan yang memuaskan gitu, kayak itu tidak rewarding lagi karena dapatnya terlalu cepat, jadi dampaknya di kita pun tidak terlalu memuaskan. Coba kalau misalnya kita S1, S2, S3 itu cuman dalam seminggu, I'd say PhD itu bukan title yang sangat dihargai oleh manusia gitu ya, karena dapatnya susah dan membutuhkan banyak proses dan banyak level of intellectual. Itu kenapa it is such a coveted title. Ketiga, disconnection. Ini yang kita sudah ngomong, disconnection di previous episode ya, dimana kayak karena sekarang caranya kita berkoneksi itu ya ini ya, overly stimulated, instantly gratified. Jadi kalau kita di conversation manusia ya, kayak kita ngobrol gini, kita bakal merasa pace itu sangat pelan. Manusia itu butuh kayak warm up, dimana kayak, oh bentar ya aku gini, oh kamu tadi kemarin gimana, terus lama-lama tambahan mendalam, terus nanti pasti ada kayak endingnya juga. Tapi kalau misalnya di Instagram itu enggak gitu, kayak maksudnya kalian lihat ads, kalian lihat TikTok videos, kalian lihat fashion videos, kalian lihat model bikinis, kayak semuanya itu sangat langsung gitu, kayak itu, that is the level of connection, overly stimulated and instantly gratified. Jadi sekarang kita sama orang itu nggak tahu caranya connect. Dan juga kalau kita kan phone addiction, social media addiction itu kan dengan hal pasif ya, kita yang mengontrol hal ini. Jadi imagine our deepest connection is with something that is passive and something that we can manipulate. And humans are not something that are passive or nor should be manipulated. Itu kenapa di parenting kita sering ngomong parents should not manipulate their kids into the way of their being. Nah itu, tapi manusia sekarang sudah terbiasa dengan ini. Jadi kayak mereka merasa nggak bisa dimanipulasi dan nggak pasif. Jadi kalau orang punya opini dan juga kalau orang nggak bisa buy into opini mereka, jadilah division itu, jadi disconnection itu. Karena kita sudah terbiasa dengan HP, kita bisa memilih untuk filter hanya apa yang kita melihat, apa yang mau kita dengar, dan apa yang mau kita punyai di Grab kita ini. Dan manusia adalah bukan orang yang seperti itu gitu. Manusia semuanya berbeda, kita harus belajar untuk membangun keharmonisan itu tanpa merugikan, membunuh perbedaan-perbedaan kita gitu sebagai manusia. 4, membunuh flow state. Nah, jadi dulu itu di dunia psikologi itu sangat dipercayai, apalagi behaviorist seperti B.F. Skinner. Dia tuh percaya manusia itu dikondisikan untuk melakukan sesuatu. Jadi as if ada reward and punishment system, dan manusia itu melakukan sesuatu dan membuat decision itu in between dua kubu ini, reward atau punishment. Lalu sebenarnya yang merubah semua ini itu adalah satu orang ini, namanya Mihaly Csikszentmihalyi. Namanya susah banget, aku ngomongnya juga sering salah, dan ini juga masih salah. Mihaly Csikszentmihalyi itu kayak intinya dia itu akhirnya mempelajari dan meresearch painters, pelukis, dimana kayak mereka itu pertama tidak menjual painting mereka, kedua tidak ada yang menghukum mereka, tapi mereka bisa melakukan melukis ini itu berjam-jam. Jadi it's as if like there is now there is that thing that, oh okay, so if you like something it becomes the reward itself, you know. So jadi kayak maksudnya, dan disinilah itu yang disebut flow state. Nah, flow state ini adalah dimana kayak kamu tidak ada konsep waktu, konsep dunia, dan konsep orang sekitar kita. Kita hanya sangat fokus dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita cintai, dan kita passionate about. Mungkin kalau kita berdua tuh kayak podcast ini, let's say gitu, kita kayak nggak punya sense of like apa yang orang lain lakukan sekarang. Kita nggak ada sense of jam berapa sekarang. Pokoknya ya kita di sini kita membahas apa yang kita passionate about gitu. Itu kayak itu flow state. Nah, flow state ini itu sangat penting karena flow state ini juga bisa menjadi salah satu Northern Star, kayak bintang penunjuk kita ke apa yang kita bisa lakukan seumur hidup kita tanpa kita harus merasa kita ini kayak apa ya, pecutan-pecutan company gitu, kayak as if kita bangun, kita harus mengerjakan. Flow state inilah tertekan gitu. Iya, tertekan. Tertekan. As if flow state inilah menjadi kayak jangkarnya, anchornya kita, oh kemana kita pergi gitu. Ada orang bisa nyanyi berjam-jam, ada orang bisa main gitar berjam-jam gitu. Itu flow state, dan flow state ini membutuhkan konsentrasi yang tinggi dan juga membutuhkan
personal connection, di mana kayak itu tidak ada hubungannya dengan waktu dan opini orang lain ataupun dunia luar. Sorry, I said that funny then. Kita bisa bayangkan dengan dunia social media yang barusan sekarang ini aku jelaskan, instantly gratified, overly stimulating, disconnected towards people, dan more connected towards a passive manipulating stuff, gitu ya. Flow state itu hancur. Karena tidak ada flow state. Apa dengan flow state? Rocket in a mini fuel. There's no flow in that. Itu benar-benar kayak boom, 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 boom. It's not a flow, gitu. Dan itu juga yang rusak sekarang. Next, ada it ruins focus and attention span. Nah, ini ini Sally juga tadi bilang kan, attention span itu rusak. Nah, ini juga salah satu yang sangat besar ya, attention span dan fokus. Karena kalau kita overly stimulated, yaitu yang Sally tadi bilang ya, kayak as if tuh kayak jadi pusing gitu. Jadi sama dengan social media, it's so overly stimulating, it's so instantly gratifying. Kayak aku mau lihat ini, dapat ini. Aku mau lihat ini, dapat ini. Aku mau beli ini, dapat ini. It's so instantly gratifying and it's so like engaging as well. So kayak addicting and everything. Jadi kayak maksudnya attention span itu nggak bisa utuh gitu ya, kayak sebentar kesini, sebentar kesini, sebentar kesini. Kan overly stimulated, kayak tadi kamu bilang Cocomelon itu ya, kayak pindahnya cepat, warnanya cerah, lagunya kenceng banget gitu ya. Jadi sekarang untuk mendengarkan guru bercerita di kelas, untuk membaca buku dengan konsep-konsep yang lebih kompleks dan berpikiran nuance thinking, mendengarkan orang lain datangnya dari mana, terlalu lama, nggak setuju sama aku, hater. Nanti ya, comes to parenting, imagine kamu kan anak kan butuh perhatian ya, bayangkan ini, ingat poin ini ya, bayangkan kalau kalian kemampuan untuk memberi perhatian terhadap sesuatu itu sudah pecah, bagaimana dengan anak? Ya itu tadi ya. Jadi attention span itu satu, focus itu juga satu. Attention span itu memberi perhatian, focus itu dimana kayak kita itu nggak memikirkan hal lain, kita hanya memikirkan satu ini. Aku kasih satu fun fact lagi ya, psychologically proven. Manusia itu not a multitasking being. Do you think like our brain are capable of doing so many things all at once? Because kayak ngerti nggak sih, kadang kan zaman-zaman dulu kayak dulu ya, aku ini pengalaman pribadi. Kamu saya mau ujian nih, misalnya kan mau ujian terus kan belajar kan malamnya, ayo makan dulu, makan terus habis itu kayak kita tuh panik. You know, like orang Asia kan kok, enggak orang Asia atau maybe it's just my family. Ayo makan dulu, itu kayak makan kayak as if like a chores, right? And then tapi orang tuh juga nyuruh kita, tapi maksudnya kayak makan ayo cepet terus habis itu belajar lagi. You know what I did? Itu makan sambil bawa buku. Ini jeleknya ya, aku merasa, misalnya sekarang aku sudah menyadari ya, dimana aku tuh aku tuh nggak menikmati makanan ini, karena kayak somehow kayak under pressure gitu ya. Tapi aku juga, ilmu yang aku baca di buku itu juga nggak masuk. Seakan-akan mental gitu loh. Yang aku makan apa, yang penting cepet selesai, yang aku baca apa, anyway, nanti akhirnya aku pulang lagi di kamar, apa yang aku baca tadi di ruang makan. Aku merasa mungkin otak aku bingung, aku tuh harus di mana sebenarnya. Makanya aku merasa kayak, apakah sebenarnya manusia itu sebenarnya bisa multitasking? You know, cause like this is very important because biasanya ya, ini aku nggak tahu sih sekarang masih begitu atau enggak. Tapi kalau di perusahaan besar, misalnya kalian di wawancara pekerjaan nih, kadang tuh ya masih ada aja atasan atau HRD nih mungkin ya, atau HRD atau mungkin bosnya waktu wawancarain kamu tuh mereka bisa tanya, kamu bisa kerja under pressure? Oke. Biasanya kan kita bisa bilang, ya oke, under pressure bisa. Kamu bisa multitasking nggak? Itu tuh question yang waktu aku kerja sempat di Jakarta, aku tanyain itu, aku tuh bingung. Dan aku jawab enggak. Nggak bisa. Aku nggak bisa multitasking. Itu kayak menurutku impossible. Tapi dia argumennya seperti ini. Tapi orang di perusahaan kita tuh kayak harus dibutuhkan multitasking, soalnya pekerjaannya banyak dan lain-lain, dan pekerjaan yang banyak itu kebanyakan kan waktu yang bersamaan. Jadi kalau kamu nggak bisa multitasking, pekerjaan kamu nggak selesai dong. Itu yang dia bilang waktu itu. I mean, first of all, I think kita bisa setuju dan a lot of research juga menunjukkan bahwa banyak di negara Asia, banyak manusia itu overworked. Itu sudah nomor satu. Kalau kalian lihat HPI, itu kayak happiness index di dunia ya, itu tidak ada di negara Asia.
Bukan hanya kita kerja lebih banyak dan kerja lebih panjang berarti kita lebih produktif. Itu tuh mitos. But yeah, no, karena the answer is that we cannot multitask, dan itu sudah proven now in many recent research. Dan jawaban aku tetap bisa bilang yes and no. Nah, kalau misalnya orang gini, ya tapi kan banyak orang nyanyi sama main instrumen. Betul. Dan inilah yang kita sebut sebenarnya positive muscle memory. Dimana kayak itu nak jadi skill gitu. Jadi kayak waktu kalian main instrumen, kalian itu bisa kayak muscle memory kalian itu bisa create art, dan kalian bisa create something on top of it. Jadi dimana waktu kita multitask, sesuatu pasti dikorbankan. Dan yang dikorbankan ini tidak membutuhkan banyak critical thinking atau membutuhkan thinking capacity yang sangat tinggi, basically. Jadi misalnya contohnya seorang mama, misalnya let's say kayak manasin sup, sama nyuci baju, sama let's say nyuruh anaknya bersihin kamar gitu ya. Ya sudah, memang karena mengaduk sup itu tidak membutuhkan kapasitas yang sangat besar, dan memasukkan laundry juga tidak membutuhkan kapasitas yang besar, dan menyuruh anaknya bersihin kamar itu juga tidak membutuhkan kapasitas yang besar. Jadi in such instances there will be things yang bisa lebih overlap, dan itu pun bukan overlap in a way kita tuh multitasking kayak 100% fokus kita tuh di semuanya gitu. Dimana kayak kita tahu yang kita lakukan itu tidak membutuhkan 100% kapasitas kita. Karena the truth is that you can, kayak kalian bisa jalan kaki sambil mikir, itu kan multitasking in a way. Kalian bisa sambil ngobrol sama orang sambil pakai sepatu, itu juga multitasking. Tapi kalian pakai sepatu, kalian nggak butuh all of your brain cells to look at the shoes, put on the shoes, tie your shoelace. We really don't need that level of capacity gitu. Tapi in a workload job setiap hari, itu bukan the kind of multitasking that we just talked about. Itu dimana kayak kita harus buat presentasi, kita harus ngobrol sama orang, meeting, kita harus menyelesaikan sesuatu, dan juga jadi hal-hal semua seperti ini, hal-hal yang membutuhkan kapasitas sangat besar, fokus sangat besar gitu ya. Itu bayangkan kalian main catur sambil cuci baju gitu. Kayak I think meskipun cuci bajunya itu tidak, kan tadi aku bilang ya, cuci baju kan nggak butuh banyak thinking capacity. Yeah, but the chest does. The chest needs 100%. Makanya chess is a sport because it burns so much calorie because you think so much. That's a fact, y'all. That's why chess is a sport. For those of you still asking why people think that chess is a sport compared Yeah. to Yeah, karena you basically just sit, so why is it sport? exactly. Karena Why is it basically not it's a physical activity here. exactly? Unseen. Sebenarnya bahkan hal-hal seperti mendengarkan earphones, mendengarkan lagu sambil bersih-bersih, itu juga bukan tidak dibolehkan, tapi ada baiknya dikurangi supaya kita itu lebih lagi membentuk otak dan mentrain otak untuk benar-benar mindful in the present. Benar-benar kayak ya udah kita bersihin kamar gitu, atau kalau kita dengerin lagu, kita apresiasi artis yang sudah spend hours and years of their life crafting this music, this album or whatever that is gitu. Kalau misalnya kita dengerin lagu sambil bersih-bersih, kita nggak present membersihkan itu, kita juga nggak the most respectful ke artis yang sudah membuahkan art ini yang sekarang kita enjoy secara gampang. Kayak gitu kan. Jadi itu menjadi mindfulness. Mindfulness tuh artinya apa? nice segue to the next. Tapi maksudnya mindfulness itu adalah dimana kita itu sangat fokus dan sangat hidup di sekarang, present, benar-benar present. Kayak memang besok kita gimana kalau mereka cancel meeting. Memang benar in the past orang tua kita memaki-maki kita. Tapi right now everything is fine. But this mindfulness is broken. Karena itu kenapa saya pernah ngomong mindful eating is not a thing, was not a thing, ya kan? Mindful reading is not a thing, and mindful walking is not a thing. Kalau aku sama teman-teman aku dulu ya, termasuk aku ya, misalnya kita mau jalan ke taman gitu, kita mikir, aduh gimana nih lupa earphone, as if we're going to die. Same. Oh my god, like I remember kayak kalau aku naik bus kan mau ke sekolah, kayak oh my god, terus gimana nih hidup aku? Earphone gue ketinggalan, terus kayak akhirnya aku kembali tahu ambil earphone semua. Padahal there's one time aku akhirnya kayak waktu ketinggalan tuh kayak oh I can't be bothered to come back, dan bener-bener kamu tuh kayak
kamu tuh waktu itu ya, aku tuh notice burung itu nyanyi, terus anak kecil tuh ketawa, terus kayak ada suaranya belnya anjing itu kayak waktu dia ngejar bola tuh kayak cleaning. Jadi dari itu tuh kayak there is this energy that brings so much smile to my face. Kayak kamu tuh, for me, I find myself smiling all of a sudden. Kayak as if it's so peaceful. Dan kamu tuh benar-benar in that period of time, you're fine, everything is fine. Dan that focus and that ability untuk benar-benar ada di sini, apalagi kita ngomong tentang parenting setelah ini, untuk dengan anak yang kita bilang respect fase anak lah, memadai kebutuhan mereka, emotional, articulating, semua ini kan membutuhkan presence itu ya, keberadaan secara keutuhan itu ya. Mindfulness di social media era is broken because as soon as you are on the phone and you're on social media, the truth is that you are wherever the post is. Orangnya lagi liburan di pantai, that's where your mind is. Orang ini lagi nangis karena toxic abusive, kamu di sini. Ada satu orang, kamu lihat video orang ini protes soal banyak hal di hidup, kayak hal yang tidak adil, hal global planet and everything. Orang ini marah-marah, kamu terpicu, gitu ya. Jadi kayak kamu tuh dibawa ke semua circumstances ini, but here, gitu. Jadi as soon as kamu tutup semua ini dan kamu sekarang ada di where you are today, kita sudah merasa hampa, as if kayak oh nggak ada apa-apa sekarang gitu, kayak in the present. Jadi kayak as if tuh kayak kita secara tidak sadar melihat oh in the present is bad because I'm bored gitu, padahal it's the most power that you can get is at the present time gitu. Kayak kekuatan yang paling besar itu sekarang ada di sini, the present time, bukan mikirin future worries atau bukan mikirin regrets of the past. Karena dua ini tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol tuh sekarang. Tapi manusia tidak bisa berada terlalu lama di tempat yang mereka bisa kontrol. Fokus itu ada 3. Aku grace over it. Spotlight, daylight, starlight. Spotlight itu kamu mau apa, itu langsung di sana. Ting, gitu ya. Dan ini sudah rusak karena social media era. Karena kita terlalu distracted, overly stimulated. Itu contoh kayak aku ya. Kamu mau ke kulkas, kamu mau ngambil apel. Kamu sampai kulkas karena kamu kayak mikir banyak hal dan kamu on your phone. Waktu sampai kulkas kamu mikir, mau ngambil apa ya? Lupa. Itu sering banget. Dan itu fenomena ini, itu lebih banyak sekarang dibanding dulu. Karena kita terlalu distracted. Jarak antara dapur sama kamar kamu tuh loh, mungkin cuma 1 menit. Tapi dalam 1 menit ini so much can happen. Karena di sini so much can happen. You know, do you get me? You know, like you scroll, dalam 1 menit you can scroll at least 7 posts so easily. And so 7 things have happened, you know, within 1 minute. By the time you reach your destination, you already have forgotten what was the purpose. Spotlight attention is gone. Daylight attention ini itu lebih ke apa yang kamu mau lakukan hari itu, apa yang kamu mau capai di hidup kamu. Goal kamu tuh apa? Meeting, projects, presentations, examinations, homework, essays, anything. Itu gone. Karena kalau spotlight is gone, daylight is gone, kamu kayak nggak bisa fokus in the long term. Kamu kayak benar-benar tiap hari itu ada nanti distraction ini, nanti ada riot, nanti di HP ada apa, nanti kamu lagi kerja, bos kamu kasih kamu email, nanti kamu mau tidur, pasangan aku tinggal di Singapura, email bosnya tuh jam 1 pagi. Jadi, dan HP-nya tuh getar, jadi jam 1 pagi, jadi tidur kamu pun terganggu gitu. Jadi kayak daylight focus ini gone. Starlight focus itu lebih besar lagi ya, dimana kayak what are your dreams and values? What are your passion? What what kind of legacy do you wish for people to have, you know, when you die? That we live inside the people that we love. What is it that you want to leave behind? Kalau kita nggak bisa fokus dengan apa yang harus kita selesaikan atau target-target yang lebih dekat, mana lagi target-target kehidupan secara keutuhan? Apa yang kita mau di hidup? Apa yang mau kita capai? Waktu kita mati, kita mau meninggalkan apa? Itu kita sudah tidak punya kapasitas starlight ini gitu, yang sangat jauh, sangat besar, tapi kita masih bisa lihat gitu ya. Sekarang tuh kayak itu sudah gone. The next one ini Sally sudah pernah ngomong di previous episode, toxic standard and expectation. Itu benar, karena gini ya, dulu standard and expectation itu bagaimana kita melihat diri kita sendiri, apa yang kita mau. Lalu next to that itu apa yang orang tua kita mau. Kalau kalian orang Asia kebalik, satu
ya. Satu dulu. Oops. Lalu mungkin di sekolah there is always that healthy competition of like, oh teman aku kok larinya kenceng banget ya, aku mau lari sekenceng dia. There's that healthy competition, and then there's always an achievement competition with up to a healthy level. Sekarang the competition and the expectation is worldwide. People from all across the world are entitled to give you opinions, entitled to give you a set of standard, and entitled to give you a certain expectation. Itu apa yang mereka suarakan itu akan selalu mempunyai dampak. Meskipun dampak ini kita bisa perkecil dengan banyak hal, dengan sense of security, dengan family and deep connection. Itu bisa kita bukan dengan hal-hal seperti ini. Bukan berarti sekarang kalau kita dihina orang kita tidak tersakiti, tapi sakitnya itu nggak sedalam kalau kita insecure dan kita hampa atau kita tidak punya koneksi yang dalam dengan orang-orang sekitar kita. Unrealistic portrayal of self. Nah ini ya, oh my god, waktu aku jadi student therapist ya, the amount of times apalagi cewek ya yang datang ke therapy room dan dia tuh nunjukin aku kayak so many bikini photos. Dan dia bilang kayak, aku kayaknya tonight I'm going to skip meals. And I would be like, dia ini kurus sekali gitu, kurus sekali. Tapi kan namanya badan ya. Kamu minum air, kamu kembung. Kamu kalau perempuan lagi period, kita juga bloated gitu kan. Bodies fluctuate gitu. Jadi kayak, tapi kan your Instagram does not. They stay. Jadi mereka kayak body dysmorphia itu dimana kayak apa yang kita lihat dan apa yang sebenarnya itu tidak sama. Itu body dysmorphia. Itu sekarang at a spike. Eating disorder is at a spike. Eating disorder itu dimana kita banyak ya, ada namanya bulimia. Bulimia itu kita makan banyak lalu kita muntahkan. Ada juga eating disorder dimana kayak kita restrict makanan kita dan kita over exercise, itu juga eating disorder. Many more. This episode is not about ED. No, ini yang Sally juga udah nonton di podcast yang aku kasih itu ya, dimana kayak Johan Hari itu dia ngomong the medium is the message. The medium is the message itu adalah seperti kayak platform itu sendiri membuahkan pesan-pesan tersendiri. Jadi dimana kayak berarti pesan-pesan apa yang platform-platform ini kita pakai. Kalau Instagram, itu kan berarti platform Instagram ini membuahkan pesan apa? Dimana kayak semakin kita menarik dan semakin kita menunjukkan ke dunia bahwa kita menarik, semakin pentinglah kita di dunia ini, and vice versa. Kalau Twitter, dia kan ngomong juga, Twitter itu semua harus dikatakan cepat dan harus disetujui dengan cepat. Nah, itu berarti kalau misalnya kita tidak bisa buahkan kata-kata yang bisa disetujui dengan cepat, atau orang bisa setuju, tapi itu juga penting, maka kita juga tidak penting di dunia ini, gitu ya. Misalnya apapun itulah, TikTok, ya kan, apapun itu. Jadi kayak platform itu sendiri membuahkan pesan itu sendiri, melambangkan pesan itu sendiri. Bahayanya sosial media adalah kalau kita memakai platform-platform ini tanpa kita mengerti pesan-pesan di balik platform ini apa, kita bisa bermain dengan permainan mereka tanpa kita bahkan tahu kalau kita tuh berpartisipasi dengan permainan mereka. Last point ini nggak sama sekali tidak ada perlu yang namanya penjelasan, which is cyberbullying gitu ya. Dulu there is such thing as bullying di sekolah, di rumah. Kalau di rumah family abuse gitu ya. Cyberbullying, however, kita bisa di kamar kita bisa senyaman mungkin, kita bisa di ranjang favorit kita dengan boneka favorit kita, lalu kita benar-benar bullied online. Jadi sekarang nowhere in the world is safe for you. Ini mengikuti kemanapun kita pergi. Dan mau bullying itu atau kata-kata itu dikatakan orang lain online atau offline, dampaknya pastinya sama gitu ya. Imagine the cancel culture. So itu my most rapid best version that I could attempt of the social media aspect of why dampak-dampaknya social media. Ini aku ada pertanyaan ya. Kemarin itu kan orang tua ini kan kita semua kan sudah mengerti ya garis besarnya kenapa sosial media itu ada baiknya, tapi kita bahas di mana sosial media itu negatifnya di mana. Saya baca TikTok videos itu ya. Karena algoritmnya itu sangat kuat, nge-record apa yang kalian tonton. Satu video kalian tonton apa, next videonya itu akan sama temanya. Anyway, aku tuh kan waktu itu nyari-nyari video tentang kayak social media, about parents with social media, di TikTok ya. Ada satu video tuh dia ngomong intinya kayak, kalau misalnya meninggalkan anak
dengan sosial media terlalu lama itu nggak baik, intinya seperti itu. Terus itu komennya itu banyak sekali kan orang tua yang ngomong kayak ada pro and cons gitu ya. Pro-nya of course mereka setuju, makanya mereka lebih baik anaknya spend time waktu sama orang tuanya langsung gitu, jangan main HP atau HP anak boleh pegang HP atau iPad, terus akses ke video atau TikTok atau Instagram itu ada batasan umur tertentu. Tapi ada beberapa orang tua yang kontra tuh bilang begini, intinya seperti ini, mungkin karena mereka tuh di posisi yang susah sebenarnya, di mana kayak pekerjaan itu terlalu banyak, mereka melihat mereka tuh nggak ada pikiran seperti itu, tapi melihat seakan-akan mengurus anak di saat itu adalah sebuah beban. Begitu. Jadi misalnya nih, mereka harus masak, cuci baju, atau mengerjakan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan yang lainnya. Dan kalau hari itu nggak selesai, itu nanti kayak, nggak bakal selesai-selesai kan pusing ya kalau misalnya sebagai orang tua. Karena kan kewajibannya kan nggak terbatas di situ saja. Sementara anak ini masih rewel gitu loh. Akhirnya mereka itu memberikan, iPad or HP supaya at least itu meringankan beban mereka di saat itu. Nah, ada satu orang tua ini bilang, ada satu orang mereka memang merasa guilty, tapi dia merasa kalau sudah nggak ada cara lain. As if ngasih HP ke anak itu that's the only way to make their children stop their tantrums gitu. Ada juga yang ngomong begini, ya namanya jadi orang tua itu susah, ya, nggak selamanya kita itu bisa, apa ya, bisa present sama anak kita. Ada beberapa waktu di mana pekerjaan itu sudah kayak banyak sekali, that's the only way to treat our children dengan cara ya udahlah kasih HP gitu. As if karena gini loh, karena mereka merasa, ya itu tadi kayak aku nggak punya pilihan. Apa yang aku harus lakukan supaya, mmm, nggak merasa bersalah untuk melakukan itu, atau choices apa yang aku lakukan supaya anak aku tuh nggak main HP. Itu di video itu nggak dijelaskan, kayak nggak dikasih arahan gitu, cuma mereka bahas aja, ya pokoknya kasih HP ke anak itu jelek, gitu loh. Obviously I understand, dan itu yang aku juga sering bilang di episode 3 ya, kayak dimana kayak ada personal change dan juga ada social construct change gitu. Karena bagaimanapun kalau social construct tidak berubah, personal change itu sangat limited gitu ya. Dan aku jelaskan social construct dulu. Social construct itu dimana kayak orang tuh sebagai manusia zaman sekarang kan ya toxic productivity, dimana kayak manusia tuh pokoknya di maxed out sebisa mungkin, dimana pokoknya dia harus bisa achieve so many things, dan itu juga fueled by media, obviously that competition as well. Dimana kayak sekarang berarti life cycle itu sudah berputar segitu cepatnya, manusia nggak bisa cuman kayak hop off the cycle, dan itu termasuk orang tua. Jadi meskipun mereka sangat ingin punya anak dan sangat ingin berada di sana untuk anak, waktu mereka pun juga sangat terbatas, dan kita sangat berempati dengan orang tua yang benar-benar berusaha. Mereka benar-benar cinta anaknya, benar-benar ingin dengan bersama anaknya, tapi benar-benar social construct ini tidak membiarkan mereka kayak harus kerja overtime. Ada kayak aku tahu kalau di Singapura itu kayak ekspektasi overtime yang tidak dibayar itu sudah sangat besar, dan setiap kali pasangan aku diberi pekerjaan itu kayak dia nggak dibawa pulang sampai jam 1 gitu ya, mereka selalu bilang ini kan project itu your baby. Selalu asik kayak pokoknya orang itu jadi benar-benar hidup untuk bekerja gitu. Susah ya. Dan kalau misalnya semua orang overtime, unpaid overtime, dan kamu nggak unpaid overtime, gimana kalau kamu dipecat dan kamu seorang ayah atau kamu seorang ibu? Jadi social construct ini sendiri pun susah ya. Di Eropa, aku cuma bisa ngomong di Eropa karena aku tinggal di Eropa. Aku tahu social construct ini sudah lebih berusaha untuk memadai, dimana kayak gitu yang aku pernah ngomong kan di episode sebelumnya,
dimana parental figure itu kayak paternal leave atau maternal leave itu setahun paid gitu ya. Terus punya tunjangan sekolah, tunjangan anak, tunjangan kesehatan, semua itu lebih memadai kehidupan setiap keluarga yang berada di Eropa, at least Western Europe lah. Kalau Eastern Europe aku nggak bisa ngomong, aku nggak pernah ke Eastern Europe gitu. Tapi aku tahu tuh Western Europe itu seperti itu. Dan aku juga tahu karena social construct ini possible karena mereka maju duluan, maka mereka mempunyai dana duluan gitu. Jadi bukan ngomong kayak, oh gimana sih kok negara lain gak bisa kayak mereka. Setiap negara dan setiap benua mempunyai history sendiri, dimana kayak itu memungkinkan untuk mereka membuat keputusan-keputusan seperti ini. Tanpa mengurangi rasa empatiku terhadap orang tua, aku juga harus hanya bilang dengan care yang aku bisa berikan ke mereka, dimana kayak itu tetap tidak baik. Mungkin orang melakukan ini, kita kasih the benefit of the doubt. Mungkin orang melakukan ini karena mereka tidak tahu dampaknya. Kita harus lakukan itu seperti yang saya tadi bilang, as a last resort, tapi bukan as an every resort gitu, kayak setiap hari itu solusinya, karena itu bukan solusi. That's the thing. Kalau misalnya ada emergency situation gitu ya, pastinya kita tidak memikirkan bagaimana cara menyelesaikan masalah. Misalnya sesuatu tuh emergency gitu ya, kita nggak mikir bagaimana cara solve this problem. Kita cuma mikir how to survive this moment gitu kan. Nah, dan ini hanya menunjukkan berarti manusia itu sangat hidup on a survival mode setiap hari gitu. Coffee to survive the day. Something going to the mall to survive some kind of happiness, going home to a distraction on social media to survive some level. Jadi kayak maksudnya tuh it is a survival mechanism, dimana kayak it's a last resort kalian bisa lakukan kalau kalian itu emergency dan you just need to survive. Tapi if every day you need to survive because that way, I'd say it's a concern. It's not. Jadi look at social media untuk anak kita sebagai survival mechanism, bukan sebagai problem solving. Now, okay, that's out of the way. So what is problem solving? Problem solving itu anak kita rewel karena mereka melakukan sesuatu. Guys, episode 6. Kayak perilaku adalah bahasa universal manusia. Okay? Jadi anak ini rewel, dia tuh berusaha mengkomunikasikan sesuatu. I don't feel good. Okay? Orang tua berusaha mengkomunikasikan juga sesuatu kayak I'm so tired. Okay? Dua kubu ini. Dengan komunikasi, mengartikulasikan, memberi waktu bersama dengan anak dan lain-lain, which is sesuatu yang mungkin banyak orang bilang, siapa yang punya waktu untuk itu? Well, you should, because if you have a kid, you should have that. Not every day, I understand, but most of the time. Anak ini tidak minta dilahirkan. Anak ini diundang oleh kita. Jadi menjadi tanggung jawab kita untuk mendidik mereka sebaik mungkin. Jadi kalau anak ini rewel mengkomunikasikan sesuatu, tanggung jawab kita untuk berusaha mengerti dia dan membuat dia mengerti juga, gitu. Tapi dengan iPad ini, dengan social media ini, itu survival mechanism, itu bukan problem solving. Karena kalau problemnya anak ini merasakan sesuatu dan orang tua ini terganggu, apa yang diselesaikan? Tidak ada. Karena anak ini juga tetap tidak dimengerti dan orang tua ini juga tetap tidak mengerti anak ini. Dan anak ini juga tidak bisa menyelesaikan problem dia. Gitu. Dan dia akan meresapi di mana kayak cara menyelesaikan masalah itu dengan tidak fokus dengan masalahnya, justru distract kita sendiri. Kayak maksudnya alihkan perhatian kita. Jadi cara menyelesaikan masalah itu mengalihkan perhatian. How popular are you in relationship? And how popular are you in a friendship? Gitu ya. Kayak maksudnya itu message yang sangat buruk maksudnya. Jadi seperti itu. Mungkin tidak terlihat sekarang, tapi terlihat di nantinya gitu. Suatu hari kita meninggalkan dunia, mereka sudah terlumpuhkan akan skill-skill untuk problem solving ini, which is like probably episode 3, 5, and 6. Kalau anak rewel dikasih iPad, mereka tidak punya skill cara mentoleransi kefrustasian mereka dan mengerti kefrustasian mereka. Mereka hanya mengerti kalau aku frustasi, aku harus mengalihkan diriku sendiri dari kefrustasian ini. A lot of things itu seperti ini. Itu yang saya juga sering ngomong di episode sebelumnya. Anak itu sponge. Gitu, anak itu sponge. Yang itu saya sering bilang, dimana kayak pokoknya orang tua seperti anak anak tuh meresapi. Jadi misalnya gini, oke, kita nggak mau social media, apa pilihannya? Membaca buku, mainan, atau memasak,
atau merakit sesuatu, melukis, banyak banget by the way guys, atau kayak kids sewing, kayak menenun hal-hal anak kecil, atau crafty kayak origami. Dulu waktu aku masih kecil, papa aku suka origami burung itu loh. Jadi kayak origami, jadi kayak aku masih kecil suka bikin, oh my god, tua banget ya. Dulu aku masih kecil suka beli kertas lipat. Enggak, kamu yang warna-warni. Dulu tuh ada satu toko guys, itu ngehits banget, namanya toko buku-bukuan. Aku sering beli kertas lipat. Kan buku-bukuan tuh sepi banget loh. Muda itu kita ada culture di mana oke, kita punya binder, isinya macam-macam kertasnya. Binder mana yang bisa kita barterkan supaya kita bisa dapat kertas itu. Seri ini terus aku ingat banget seri ini seri Sio gitu. Sio kayak kuda, anjing dan lain-lain, terus kayak lihat orang lain kelinci kan rare. It's so good. It's so good, and you would have beef over how thick the paper is compared to the one that you get. Like, Yes. loh, itu tebel, mengkilap. Buku stiker tuh kayak kesannya kalau orang suka antique art, terus mereka tuh kayak simpen itu lama-lama, terus kalau mau dibarter tuh harganya mahal gitu loh. But anyway, there is not really a lot of shortcut. But I will say this, untuk orang tua yang sudah punya anak atau mau punya anak ya, mulailah dari kita. Dimana kayak kalau kita nggak mau anak kita menjadi pecandu sosial media, tapi juga tidak meributi kita setiap hari, maka tanamlah dari kecil ke mereka aktivitas-aktivitas yang bisa membuat mereka tidak merusak attention span dan lain-lain ini tanpa screen. Jadi biasakan mereka membaca, biasakan mereka melakukan kegiatan-kegiatan kreatif, biasakan mereka, atau the best thing ya, kalau misalnya memang anak ini suka, tapi kalau anaknya memang suka, get them to join a club. It doesn't matter. For me, kalau misalnya mereka benar-benar suka, okay, dan gak setiap hari, please. Children need playtime. Kita sudah sering ngomong ini di episode sebelumnya. Children need playtime. Tapi maksudnya kan, you know, there are 7 days. We could use a rest and they could use some friends of like interest. Dimana kayak kalau aku dulu ya, yang memang suka piano memang aku, dan aku memang minta itu. Jadi menurut aku untuk, dan badminton juga dulu aku ikut badminton club. Jadi orang tua aku, mereka waktu aku di badminton club ini, I'd like to think they can do whatever they want gitu. Tapi intinya adalah engage lah anak ini di banyak aktivitas yang tidak meliputi screen gitu ya. Tapi juga anak itu sponge, anak itu dia meresap dari orang tua. Jadi kalau orang tua, dan ini kenapa episode ini, kalau orang tua itu juga pecandu sosial media, lalu mereka marah kalau anaknya pecandu sosial media, itu hypocritical. Makanya kalau anak kecil, kalau dari kecil suruh pegang HP terus ya, kan seperti yang Melena bahas sebelumnya, attention span-nya nggak ada. Terus apalah artinya flow state, what is that, kayak hilang gitu kan ya, mindfulness whatever gitu kan. Jadi tuh misalnya anak itu main HP, terus habis itu orang tua ini literally yang kamu bilang, anak main HP, terus habis itu maminya juga main HP, terus habis itu maminya tuh ngomong sesuatu ke anaknya, tapi maminya main HP sambil kayak ngeliat apalah gitu ya di Instagramnya, menasihati anaknya. Jadi matanya maminya sendiri itu nggak lihat ke anaknya. Terus habis itu anaknya nggak nanggepin, kayak diem kan. Terus habis itu mami yang ngomong, kamu tuh kalau dibilangin kok susah, main HP terus, padahal literally mam kamu pegang HP gitu loh. Itu ada kejadian seperti itu. Jadi tuh anaknya juga bilang, lah mami juga main HP. Loh, dibilangin kok malah nentang gitu. As if kayak maminya kayak, OMG aku kalah, what should I say? That's the last sentence that she can say. Terus akhirnya mereka bilang kayak gitu. Mami dibilangin kok malah nggak nurut, malah nentang orang tua, durhaka. Dalam hati kayak, OMG, I also fix my eyes into my screen gitu loh. Itu hypocritical itu contohnya, makanya kayak kepikiran kamu bilang gitu. Oh my god. Karena susah ya, karena menurutku gini loh, kenapa kok orang tua itu akhirnya nggak menyadari jeleknya sosial media, karena ya seperti kita rasakan juga ya, kalau kita tuh dulu nggak pernah pegang itu gitu loh. Jadi kita nggak pernah lihat adanya
panutan di mana, oh kalau orang main sosial media dari kecil, gedenya akan jadi seperti apa. Itu tuh nggak ada. Kalau menurut aku ya, seperti Menas bilang sebelumnya ya, sebagai orang dewasa pun aku juga sangat terpengaruh, sangat 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 terpengaruh. Aku pernah di posisi di mana aku merasa diriku tidak kurus. Jadi aku olahraga, aku skip makan, atau aku diet-diet ala-ala yang kayak yang military diet, Korean military diet. Jadi kayak pagi cuma makan buah, siang cuma makan pisang sama kentang, yang kayak gitu-gitu supaya cepet. Karena waktu itu kan zamannya K-pop kan mulai terkenal ya tahun berapa ya? Waktu aku kuliah 2014 itu kan mulai kayak ada generasi K-pop baru di mana kayak semua kayak gila cantik banget. Dan di IG itu kan kalau nge-scroll kan cepet ya. Dan menunjukkan kayak, wih gila nih bodinya kecil banget. Sementara waktu aku lihat diriku kayak, ya ampun aku kok gendut gitu loh. Itu yang aku lakukan. Makanya waktu Melina cerita tentang salah satu kliennya, di mana kliennya anak sekolah ya, yang merasa padahal dia kurus sekali, tapi dia merasa tuh dia tuh masih gendut. Aku pernah ada di posisi seperti itu. Memang aku nggak sekurus itu, tapi orang lain sudah bilang kayak aku juga nggak segendut itu, tapi aku merasa di otakku, aku gendut sekali. Sampai aku at the point di mana waktu aku makan, aku tuh menyesalnya tuh setengah mati gitu loh. Kayak, "Oh my God, kenapa aku makan?" Gitu loh. Terus habis itu, sampai waktu itu aku pernah loh Mel, kayak nge-search gimana cara memuntahkan makanan tapi tidak menyakitkan. Hmm, hmm. Well, anyway, akhirnya aku tidak melakukan, tapi aku ada pikiran ke sana gitu loh, which is kayak that's very dangerous gitu loh. Kenapa aku makan dan aku memuntahkannya gitu loh. Itu sih. Nah, aku nggak membayangkan kalau misalnya anak-anak dari kecil, apalagi kan kalau di sosial media yang zaman sekarang meskipun ada body positivity ya, which is good. Kayak um, orang in every sizes itu cantik. Cuma itu tidak mengalahkan pemikiran di mana kalau kurus itu cantik. Belum sampai ke sana. Body positivity itu kan karena masih baru ya. Jadi orang nggak terlalu banyak orang terekspos, tapi orang itu masih ada pemikiran di mana kalau cantik itu kurus itu artinya cantik. Jadi aku nggak bisa membayangkan kalau anak kecil yang dari dulu main HP ya, oke, main HP mungkin orang tua mikir, kan dulu kan mainnya Cocomelon gitu kan, nontonnya kan anak-anak, gimana caranya dia nanti kayak tiba-tiba ke arah macem-macem, kayak ke arah kayak mereka takut jadi gendut dan lain-lain, terutama perempuan. Kan sosial media cepet, literally kayak ikonnya tuh bersebelahan gitu loh. Dan anak zaman sekarang tuh pinter sekali kalau main HP. Dimana kalau aku pernah tanya ke keponakanku kan, "Aku mau nonton dong video ini." Kayak aku cuma mention mention kata-kata itu, mereka tuh bisa langsung tahu yang aku maksud. Jadi jangan dibilang kalau dari video Cocomelon mereka nggak bisa jump to other things. Karena anak zaman sekarang tuh beneran kayak canggih gitu loh. Jadi besar kemungkinan mereka habis dari main YouTube dan apalagi mereka datang ke lingkungan sekolah. Orang tua bilang, "Oh, lingkungan sekolah mereka pasti banyak distraction." Di mana mereka akan ketemu teman-temannya. Well, jika kalau ketemu teman-temannya mereka itu setipe di mana teman-temannya itu pada main gadget semua, itu it's not going to make any apalagi anak seperti Melena bilang kalau anak kecil itu sponge dan mereka makhluk sosial di mana kalau temennya main apa, apalagi kempit ya, mereka pertama mereka ngeliat temennya punya HP bagus, mereka punya HP bagus. Terus ngeliat temennya punya achievement di sosial media di mana kayak likes-nya banyak, mereka pengen achieve seperti itu. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba anak yang dari awalnya main Cocomelon tuh bisa menjadi sesuatu. Itu sih menurutku. Karena ya kembali lagi ke aku sendiri, aku yang nggak main gadget dari kecil aja ada pemikiran ke sana gitu. Pemikiran kayak pengen kurus, pengen cantik, pengen apa ya waktu itu kayak pengen pengen punya angan-angan di mana kayak aku pengen ke Korea operasi ini, operasi ini. Which is belum nggak keturutan juga ya. Tapi ada pemikiran ke sana. People's validation is really hard to Really, find. we are going to always be social beings. Waktu di episode berapa aku juga udah pernah ngomong, kenapa kok kita wired socially, karena itu a survival mechanism dulu di zaman Yes. purba. Mana kayak rejection itu sebenarnya a life threat. Mungkin di zaman modern itu bukan a life threat anymore, bukan ancaman hidup lagi untuk kita ditolak untuk orang sekitar kita, tapi tetap wiring itu, bentukan itu, program itu sudah sangat natural di kita gitu. Jadi kita tidak bisa tidak peduli dengan
apa yang orang pikirkan tentang kita 100%. Bagaimanapun kata-kata menyakitkan gitu. Cuman dengan sense of security, deep connection dengan orang sekitar kita dan juga sense of fulfillment gitu ya, kayak kehidupan yang memuaskan dan membawa damai itu bisa mengecilkan ini, dimana kalau itu tadi kan, kalau sesuatu terjadi itu tidak merusak segalanya, tapi dengan itu kamu bilang anak kecil di sosial media segitu mudahnya ya, bagaimana cara mereka tahu dengan otak-otak yang sangat muda ini untuk mereka mempunyai complex understanding seperti kita, bahwa kita yang punya complex understanding seperti kamu bilang, di mana kita tahu itu unattainable dan itu toxic, tapi kita tetap mau. Itu kan kompleks ya, itu namanya kan oxymoron ya. Tapi anak kecil kan tidak, ya. Anak kecil cuma tahunya ini bagus, aku bukan ini, therefore aku nggak bagus. Aku bakal kembali ke cerita yang tadi aku sebenarnya nggak mau masukin ya, tapi aku masukin Apa ceritanya? now it becomes relevant. Kalau kamu tuh dokter gigi, maka kamu akan sangat hyper aware dengan mungkin permen, dengan mungkin tidak sikat gigi, karena kamu setiap hari melihat problem gigi. Kalau kamu tiap hari kerja sebagai ambulance, kamu akan lebih hyper vigilant tentang nyetir, gitu kan? Karena kan itu sudah bidang kamu. Aku sebagai therapist, bidang aku setiap hari itu benar-benar obviously anak-anak yang mengalami masalah, apalagi di dalam keluarga. Jadi aku juga hyper aware tentang family dynamic. The job would really make you think, do I want kids? You know, karena banyak masalah, sangat banyak masalah gitu ya. Jadi anyway, tapi aku kembali ke YouTuber ini dulu. YouTuber ini tuh Singaporean YouTuber. Dia bilang, pokoknya dia tuh sempat di cancel for something that he misunderstood. Seperti klasik kan basically. Tapi orang sudah tidak mau mengerti. Kan ditanyain, dia mau, sekarang dia punya pacar baru, dia ditanyain mau nggak punya anak. Dia bilang, aku nggak tahu kalau aku mau punya anak atau enggak, karena menurut dia membawa anak di dunia ini tuh bisa menjadi kejam. Misalnya dia kan di social media. Misalnya dia nggak ngasih anaknya social media terlalu early gitu. Nanti dia juga di ostracize, kayak dia dikucilkan karena semua punya HP dan semua punya social media early gitu, dan dia bakal dikucilkan. Tapi kalau dia punya social media dan punya HP early, kita tahu itu bakal merusak mereka. Misalnya kita mau mereka hidup dengan bebas, nggak melulu grades, nggak melulu report card mereka. Tapi ekspektasi negara dan ekspektasi kuliah dan ekspektasi social construct juga lebih ke grade based gitu ya, lebih ke pokok angka itu sendiri gitu ya. Jadi susah jadinya. Dia pun mau anaknya ini kreatif, mau anaknya bebas, mau anaknya punya playtime. Tapi kalau semua temennya bingung sama gadget, dia juga nggak punya playtime. Dan juga kalau misalnya dia mau anaknya nggak terlalu fokus sama sekolah, nanti dia juga kalau nggak bisa kuliah juga gimana? Misalnya di homeschool gitu kan. Kalau nggak bisa kuliah juga gimana? Gitu kan, bingung kan? Nah, nanti terus kalau misalnya sekarang kan yang aku sering mention di podcast ini sebelumnya, kan housing problem itu menjadi masalah yang sangat besar sekarang. Banyak anak muda tidak bisa membeli rumah gitu ya. Car problem juga menjadi besar gitu ya. Macet lah, juga global pollution lah dan lain-lain, ya kan, overly populated. Dan juga ada employment problem, di mana kayak sekarang banyak orang, apalagi dengan resesi ini di negara Eropa juga, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang susah mendapat pekerjaan. Masa depan mereka gimana ya, kita membawa mereka ke dunia ini tapi kita tidak bisa menjaminkan ke mereka gitu. Jadi kita cuman kayak, well I don't know, survive then gitu. As if itu seperti sekarang ini dengan posisi ini aku juga mau bawa poin satu lagi yang di Stolen Focus juga ditulis, tapi sebelum aku baca Stolen Focus, aku sudah ngerasa ini. Dulu waktu aku sebelum pindah ke UK, mama aku tuh sempat bilang gini, "Kenapa ya, Nik ya, zaman sekarang tuh anak itu kok banyak yang autis?" Gitu. Kayak dikit-dikit autis gitu. Maksudnya kayak dulu zamannya mami itu kayak nggak ada yang autis sebanyak ini. Cepet banget dibilang autis tuh cepet banget gitu. Terus waktu itu aku sih mikirnya kayak, waduh ya nggak tahu ya, mungkin makanannya, mungkin apa, kan nggak ngerti ya. Tapi benar makanan itu juga by the way, terlalu banyak dan tidak membantu. Tapi waktu aku kerja jadi therapist, apalagi di sekolah, hampir semua anak yang aku temui itu selalu dikit-dikit dia bilang kayaknya aku tuh ADHD, atau mereka mikir mereka punya ADHD, atau mereka sudah didiagnos ADHD, atau mereka mau dites ADHD. Untuk orang yang nggak tahu ADHD itu apa, itu Attention Deficit Hyperactivity Disorder, dimana kayak attention deficit, jadi attention. Jadi dimana attention mereka itu sangat defisit
tidak bisa konsentrasi, hyperactivity. Jadi mereka itu kayak as if sangat hyper, overly stimulated. Nah, Mhm. waktu itu aku selalu mikir, banyak sekali dan ini hanya satu sekolah, banyak sekali yang ADHD atau ADHD prone gitu kita ngomongnya. Lalu anyway, aku baca buku ini, aku kayak just one day aku mikir, "Oh, okay, I'll just read the book." Dia bilang, ADHD is a rising concern. It's been researched dan ADHD itu ada spike into this generation. Karena dan ini banyak researchers dan banyak scientists bilang, dan ini bukan hanya manusia, ini Hmm. juga kuda. So interesting. Aku cerita tentang kuda abis. Dia Mhm. bilang, sekarang ya, mereka itu dididik dan tumbuh di keluarga yang tidak bisa fokus, yang overly stimulated, overworked, yang tidak punya kapasitas untuk hal-hal yang lebih besar. Dan the medium is the message. Mereka itu consume platform-platform dengan message-message ini, di mana kayak Instagram, Twitter, TikTok. Kayak maksudnya ini kan the medium is the message is not that deep dan tidak ada yang membaca lagi. Bagaimana anak itu bisa dan anak juga di ini ya di terus-terusan dikasih iPad atau gadget gitu ya. Bagaimana anak tidak mempunyai defisit di attention dan juga overly stimulated yang membuat mereka hyper gitu. It's only making sense gitu. The ADHD is only making sense. Dan ADHD orang kan selalu bilang, "Oh, tapi kan itu dari lahir seperti itu." What did I say, guys? Yes? Bisa no. Kita tidak memungkiri bahwa ADHD bisa, bukan pasti. Bisa dari lahir, bisa ada prone, ada tendency itu. Tapi lifestyle is the biggest contributor to ADHD in today's world. Don't say in the 70s, don't say in the 60s. Di dunia zaman sekarang, lifestyle itu kontribusi terbesar di ADHD. Dan itu yang dia bilang juga. Dan ini sama dengan kuda. Apa bedanya? Maksudnya kenapa kok tiba-tiba ngomong kuda? Maksudnya manusia itu separah ini. Itu yang aku mau bilang. Dimana kayak jadi di UK itu kan banyak kuda horse riding dan saya dulu juga pernah horse riding. Jadi kuda itu sekarang apalagi untuk kompetisi ya, mereka itu sering diberi obat ADHD gitu. Sering sekali. Apalagi kalau kuda itu semakin marah, di buku ini dia tulis, semakin dia dikasih obat ADHD kayak obat penenang. Karena ADHD medication is essentially calming you down and heightening that sensory basically of like attention gitu. Jadi, dan waktu itu ya ada satu profesor ini sangat terkenal untuk prescribe ADHD medication to horses. Dan Johan Hari, penulis buku ini, itu mendatangi dia untuk interview dia. Semua interviewnya by the way gratis online, semuanya. Dan dia ngomong, "Kenapa kamu ini? Itu bukannya itu kejam?" Dia bilang, "Itu kejam. Ya, itu sangat kejam." Dia bilang gini, "Karena kuda di dunia liar, mereka tuh lari berjam-jam. Mereka bisa lari 4 sampai 6 jam sehari-hari. Tapi kamu suruh dia berdiri, duduk di satu kubik ini ya. Mereka itu stres. Mereka stres dan itu bukan natural mereka. Lalu kalau mereka stres, mereka marah, mereka perlu rilis emosi semua ini. Mereka jadinya menyerang karena mereka berusaha perilaku itu bahasa universal. There we go. Jadi dia berusaha mengkomunikasikan ke kita, I am restless gitu. Tapi orang bilang, gimana sih kuda ini nakal, nggak bisa behave, jahat kuda ini. Kasih obat tenang." Gitu ya. Jadi ini yang profesor ini justru bilang, atau saintis ini aku lupa, mungkin saintis atau profesor, dia bilang, "Justru akulah yang baik hati," dia bilang, "Justru aku itu put his misery away, put the horse's misery away. Karena if it's not me, who is?" Gitu. Dia bilang, "I don't have the best tools," gitu ya. Kayak maksudnya aku nggak bisa tiba-tiba rilis mereka semua. Dia dimaki-maki berapa banyak orang ya yang punya kuda ini. Dia nggak bisa kasih kuda ini freedom. Dia nggak bisa kasih kuda ini a different lifestyle or a different path gitu ya. Dan kuda-kuda ini juga tidak bisa membebaskan diri mereka sendiri gitu ya. Jadi hal terbaik yang bisa dia lakukan dan dia berikan ke kuda-kuda ini pengobatan itu. And that becomes the same thing with human being, with our children. It's as if like the best thing we can do to them is just succumbing to this sort of lifestyle supaya mereka tidak ditolak dengan orang lain dengan cara mengasupi mereka hal-hal yang merusak mereka dari dalam ini gitu. Itu hal. So these children become horses in a barn. Yes, it makes sense, really. It's Itu. mind blowing. Kalau ngomong kuda tuh sama kayak anjing ya. Kenapa ya? Karena contohnya kalau misalnya high energy
high energy dog, contohnya poodle ya. Kayak anjingku kan poodle nih, mini red toy poodle meskipun it's red toy but it's still poodle. Poodle kan high energy dan pintar sekali ya. Kalau misalnya anjing poodle itu nggak semua, ini rata-rata semua anjing seperti ini sih. Kalau dia di dalam cage terlalu lama, apalagi mungkin mereka mau punya anjing tapi lahannya nggak banyak, jadi mau nggak mau ya udahlah anjingnya cuma dibuat cemek-cemek, happy-happy, lucu-lucu, and then bye-bye, go to your cage gitu ya. Terus kita lihat anjing kita lesu dan anjing itu nguap. Ternyata anjing nguap itu bukan berarti dia ngantuk. Anjing nguap itu artinya dia stres. Gitu, Kak. Makanya kalau, high energy kayak anjing aku ya, poodle ya, dia tiap malam itu, zooming. Zooming itu dalam artian karena kan dia kecil ya, dia kecil kan ini lahannya gede bagi dia kan. Dia mau rilis energi dengan cara lari-lari. Lari-lari itu ya anjing dengan high energy ya, kayaknya nggak cuma poodle lah, kalau anjing-anjing gede juga ya. Dia itu bisa lari berapa menit, lari muter-muter, nggak jelas, nggak ngapa-ngapain, terus gigit sana gigit sini, lari sana lari sini, itu tuh bisa kayak 10 menitan. Setelah itu mereka capek, tidur. Itu release the stress gitu loh, bukan release the stress sih, lebih kayak release the energy, kayak karena energi mereka nggak dihabiskan di hari itu, dihabiskannya dengan cara di menit itu. Makanya makanya waktu aku denger kayak kuda tuh kayak nggak ada bedanya sama anjing, cuma bedanya kuda kan gede gitu kan, makanya mereka mau nggak mau kasih ADHD itu. Tapi imagine kalau misalnya anak kalian, kok disamain sama anjing ya, nggak disamain sama anjing juga ya, tapi kalau misalnya anak kalian nggak dikasih iPad, I think mereka jadi lebih kreatif. Contohnya kayak misalnya anjing ya, mereka mereka kan zooming kan, mereka lari, gigit sana, gigit sini, malah explore banyak. Kayak anjingku kayak gitu, explore banyak, gigit mainan ini, lari lagi, gigit mainan ini, lari lagi. Terus tiba-tiba, kayak dia kayak candain anjing yang lain, terus dia lari lagi, terus anjing yang lain ikut lari sama dia. Sama kalau misalnya sama orang, kalau misalnya, mereka nggak dikasih iPad, mereka tuh jadi lebih kreatif sebenarnya, untuk melakukan hal-hal yang lain yang membuat mereka untuk berpikir gimana caranya aku menstimulasi otakku ini. Waktu kamu ngomong itu ya, aku jadi inget satu buku lagi yang aku mau order buku. Kalau kalian tahu on Instagram he's quite happening, dia sudah tua ya. Jadi namanya Dr. Gabor Mate. Jadi Dr. Gabor Mate ini dia tuh physician tapi dia itu a Nazi survivor. So he's Jewish. He's now Canadian. They moved to Canada, but they're Jewish that they survived the Nazi period. Dan dia physician sebenarnya, dia full dokter. Terus dia bekerja di banyak bidang di dalam rumah sakit itu. Baru akhirnya dia tuh mulai embark on a mental health research. Dimana kayak dia itu kayak mulai sadar kayak kok kayaknya ya the mind and the body are connected. Well, flash news it is. Tapi kan dia tua, dia sudah tua, umur 70 berapa gitu kalau nggak salah. Akhirnya dia itu, explore trauma. Karena dia, pernah di station di satu tempat di mana itu tuh terminally ill, patients. Jadi di mana dia di satu klinik itu semuanya terminally ill, udah nggak ada hidup setelah itu. Terus habis itu dia mikir soal trauma, terus dia mikir soal ADHD karena in the 90s I think dia itu di-diagnose ADHD. Terus dia nulis buku. Nah, ini buku ini, jadi introduction-nya panjang sekali. Buku ini itu judulnya The Myth of Normal. I love him by the way. He's very very calm as a person. Dia bilang, jadi sebagai physician ya, dia bisa bilang ke kamu kayak misalnya ada tensi darah, fat level, cholesterol level, triglyceride. Dia tuh bisa punya barometer di mana kayak something is normal. And when something is normal, it means to say it's healthy and it's at a prime state gitu ya. Tapi dia bilang di dunia zaman sekarang, what is normal is neither healthy nor it is recommendable. Ngerti nggak maksudnya? Itu kenapa dia tulis buku The Myth of Normal. Aku ada kemarin tuh, tadi sempat kepikiran ya, contoh bahaya sosial media, terus orang-orang mikir, tadi ngomongnya bad, sekarang ngebahasnya bahayanya terus. Udahlah nggak usah main sosial media. Ini bahaya sosial media buat anak-anak, nggak usah bilang balita, kalau misalnya dia udah pinter banget main sosial media, mereka kan bisa akses apapun ya. Dan sebagai orang tua tuh, kan gini, biasa ada sentimen di mana orang tua lebih pintar daripada anaknya. Bedanya seperti ini, kalau anak ini dari awal pegang sosial media terus, pasti dia akan
kepintaran bersosial medianya akan mengalahkan Anda yang dari kecil tidak bermain sosial media. Itu yang aku percaya. Jadi anak ini tuh ya, aku kemarin nemu video, dia punya TikTok, anak ini punya TikTok. Anak ini punya Instagram. Nggak tahu kenapa aku ketemu, jadi kayak ini kebetulan yang aneh banget. Jadi di Instagram kan sekarang ada Instagram Reels, ya, which is similar to TikTok tapi a bit different ya, less addictive. Anyway, aku ketemu video itu, anak ini tuh nyanyi, dan ternyata dia punya video di TikTok juga. Anak itu nyanyi lagu lah, itu lagu-lagu bukan lagu anak-anak ya, cuma sekarang nggak ada anak-anak nyanyi lagu anak-anak deh kayaknya. Jadi dia tuh nyanyi lagunya salah satu artis Indonesia namanya Lyodra. Jadi dia nyanyinya kan nadanya kan tinggi-tinggi banget kan. Dan aku tahu, aku yakin anak ini tuh main sosial media nggak di monitor sama orang tuanya. Karena cara dia ngambil video itu kayak sembarangan gitu loh. Kayak pegang HP, megang-megang ngepost sembarang. Kalau beda sama video video anak-anak yang ada di sosial media yang diatur orang tua kan biasanya tuh scene-nya beda, kelihatan sekali diaturnya. Anyway, dia itu kan ngepost video nyanyi lagunya Lyodra itu. Jadi lagunya susah sekali kayak untuk range suara dia nggak akan mampu. Tapi orang-orang itu kan di komen tuh kan cukup menurutku cukup jahat sih. Dimana ada yang bilang ya kayak komen-komennya nggak pantas gitu lah ya. Terus habis itu ada yang bilang intinya tuh kayak udahlah suara kamu tuh nggak boleh nyampe, kamu tuh masih anak kecil. Next video dia post lagunya lebih susah. Lagunya kayak itu lagu tuh kayak oke, meskipun kamu anak-anak, aku pun orang dewasa nggak mungkin bisa nyanyi lagu itu gitu loh. It's way too high, way too technical gitu loh. Kalau yang nggak pernah les nggak mungkin bisa. Dia tuh nyanyi uh, tinggi tapi dia nggak mampu, jadi jelek gitu loh. Terus aku kan baca komen, aku pikir kasihan banget nih anak gitu kan. Terus ada yang bilang kayak intinya kayaknya kalau dikasih nyanyi sambil ngedance tuh kayaknya kamu lebih oke deh. Ada yang komen kayak gitu. Atau ada yang kayak tetap mencaci maki dia lah ya, karena suaranya juga jelek. Ada yang bilang kayak, udahlah nggak usah main-main kayak gini, kamu sekolah aja, kamu tuh nggak bisa nyanyi, gitu. Next video anak ini nyanyi dan sambil ngedance gitu loh. Dan ngedance-nya cukup nggak appropriate untuk umur dia lah, menurutku seperti itu. Menurut aku tuh waktu aku tuh literally nonton kemarin, tapi aku nggak simpen ya. Kenapa ya? Karena kayak aku tuh kaget. Ini aku besok mau bahas anak dan sosial media dan parenting, dan aku ketemu video ini. Terus dia bikin video sama temen-temennya, which is temen anak zaman sekarang nggak tahu ya, kalau ngomong nggak ada filter ya. Jadi ngomongnya dia itu nggak sekecil itu kok. Dia tuh sudah mungkin SD kelas 2 ya, SD kelas 2 masih kecil lah ya. Tapi bukan balita gitu bukan. Tapi ya itu, bikin video yang kayak sama temannya nyanyi-nyanyi tapi kayak tidak appropriate untuk umurnya dia gitu. Aku cukup shock sih nontonnya karena mana ya, karena aku nggak pernah kayak gitu waktu kecil. Jadi waktu aku nonton itu, aku tuh sangat kaget. Miris sekali ya. Kayak miris banget. Kayak ya kamu ngapain dengerin orang, tapi aku nggak bisa bilang itu karena dia anak kecil seperti yang kita bahas sebelumnya, anak kecil tuh nyerap aja. Kalau misalnya ada komen-komen yang membuat hatinya dia tidak tenang, dia akan sebisa mungkin memenuhi komen itu supaya satisfy dia punya perasaan dan perasaan orang lain, which is perasaan orang lain itu pun nggak tahu akan tersatisfy atau enggak. Seperti itu. Itu contohnya bahaya sosial media dan orang tua kan kadang kan orang tua bilang kan, "Aku nge-tracking kok anak itu buka apa atau di HP itu dia akses apa." Tapi ingat ya, anak itu lebih pintar dari kalian. Semakin anak itu tahu kalau itu dikontrol, semakin dia mencari celah supaya tidak terlihat. Oh, definitely. Apalagi kalau semua orang melakukan tapi dia tidak melakukan karena kamu kontrol. Lebih Yes. lagi. Sounds irrelevant, but follow along. Ini di luar sosial media ya. Kalau kalian coba lihat, aku gak pernah lihat atau jarang sekali childhood celebrities yang tidak problematik kalau dia masih popular today. Selena Gomez, Justin Bieber, Demi Lovato, Miley Cyrus,
Lindsay Lohan, Britney Spears. You know, so it's just what I'm saying. Kenapa kok mereka sangat seperti ini ya? Karena dari kecil social pressure mereka, kalian bayangkan social pressure mereka dari paparazzi, magazines, managers, people who are benefiting off of them, their parents and everything. Dan bahkan Janet McCurdy, which is here. Kalau kalian tahu, dia itu Sam from iCarly. Now, what's the connection with the social media? Because now you don't need to be a celebrity, a young celebrity. Your child is exactly what Sally just said. They receive instant feedback within seconds at the palm of their hand. And the truth is, bahasa Inggris lah. Take 15. Kembali ke social media ini. Ya, dari cerita Sally tadi ya, kita tidak perlu anak kita menjadi selebriti muda untuk mereka itu overwhelmed dengan semua opini ini. Dan manusia itu tidak dibangun untuk diberikan instant feedback yang segitu cepatnya dan segitu luasnya dan segitu banyaknya. To be very honest, manusia tidak butuh semua itu. Tapi karena social media ini, maka sekarang as if semua anak kecil ini itu tumbuh as if seakan-akan seperti apa yang these young celebs went through. Gitu. Jadi maksudnya bukan berarti anak kecil itu semua jadi seleb gitu. Maksudnya tapi pressure-nya tuh jadi sama. Hanya on a lower scale, tapi in the same sense, same exact sense gitu. Kayak the instant feedback, the pressure, the toxic cycle, and then the expectations and everything. Sama yang barusan exactly cerita Sally. Itu yang aku mau highlight dari sini. Dan dari aku ya, conclusion dari makaku ya, itu aku punya 4 tips yang lumayan praktikal, tapi ini hanya tips, ini bukan solving the problem. Nomor 1, choose who you follow. Jadi aku selalu follow Instagram itu orang yang bisa aku pelajari dari, atau hal-hal kreatif, atau aku suka traveling, atau basically orang-orang yang tidak men-trigger aku akan body issues gitu ya. Untuk aku ya guys, aku dulu aku tuh such a fan of Gigi Hadid, and there's no problem with Gigi Hadid, no problem, zero problem. Tapi for me anyway, Gigi and I have such different bodies. I'm 5'1" and she's probably 5'11", you know. So dia sangat tinggi, dia sangat kurus, dan itu memang pekerjaan dia. Aku tidak perlu menjadi dia. Tapi untuk aku selalu melihat dia setiap kali aku online, itu tidak sehat untuk aku. Jadi aku tidak follow Gigi Hadid, dan menurut aku kalau aku memang sangat kepo apa yang Gigi Hadid lakukan, I can just Google her, or I can just search for her. Nomor 2, ini susah banget ya. Tapi time your phone. Jadi misalnya ya, kalian, I'm going to open Instagram. Aku tuh sering kayak, oke, aku kasih 20 menit. Tiba, I just touched the app. My alarm went off. Did I scroll for more? Yes, I did, but I have that awareness now. Gitu kayak, oh my god, another 20 minutes. Kayak, okay, I need to get this done. Tapi sekarang aku punya knowledge itu, dimana kayak, wow, oke, daripada nggak punya knowledge sama sekali. Dan itu yang tadi aku bilang ya, kalau kita punya knowledge, itu tanggung jawab kita. Be more conscious why you scroll. Ini nggak harus setiap saat. Misalnya aku kayak gini ya, aku on Instagram. For me anyway, aku sudah sering bilang ini, it's to see my friends, kayak kamu, atau misalnya temanku yang lain, atau misalnya kayak aku suka travel. Jadi kayak misalnya kadang aku went online, itu for me to find something. Kayak aku misalnya, oke, aku mau ke Dr. Julie Smith, it's a clinical psychologist in the UK. Jadi aku bakal scroll, aku bakal cari dia, aku bakal scroll dia. Atau kadang aku mikir, kalau summer tuh enaknya kemana ya? Aku bakal bener-bener scroll, I will time myself, I will be more conscious with that. Itu. Jadi, I'd say kalau kalian scroll more consciously, kalian lebih kayak as if tuh social media tuh bukan hanya distraction, atau bukan kayak time filler, kayak, nunggu bus, scroll. Setiap kali, the more kalian scroll mindlessly, the more it's not rewarding next time. And the more it's not rewarding next time, the more kalian bakal scroll until it's rewarding. Gitu. Jadi kayak the toxic cycle. Terus nomor 4, ini yang aku baru lakukan maybe this year, untuk aku personally. Hide your likes. Hide your likes ke orang lain, hide your likes on your own post. Kenapa? Likes itu not evil, okay? Dan itu Sally pernah ngomong waktu di episode yang Sally barusan nonton podcast itu ya. Mereka menciptakan likes itu bukan supaya kita menjadi insecure beings. Mereka menciptakan likes purely karena, it's nice to appreciate others gitu. Kalau misalnya they have something nice, their dog is cute, you can like the photo. Tapi anyway, sekarang itu menjadi kayak
a comparison of worth, you know. Yes. Semakin tinggi the number of likes, Likes-nya. semakin tinggi juga kepentingan kalian di dunia ini, and vice versa. Dan menurut aku itu pressure yang sangat tinggi. Sally sudah extensively cerita on her end and on my end too, seberapa detrimental likes ini. Jadi menurut aku, hide your likes. Kalian tidak perlu tahu likes orang lain mereka dapat berapa. Kamu juga tidak perlu tahu kamu dapat likes berapa. Dengan kamu hide likes kamu hanya post karena kamu bahagia. Kamu kayak, okay, I really like this photo. I find this photo funny, pretty, cute, memorable, whatever that is. And I don't post this pic just because I know I will get that like. Jadi kalian melumpuhkan satu monster ini, which is the like-driven posting. Kalau aku ya, dari segi tontonan anak-anak, misalnya orang tua memang kayak oke, menggunakan iPad itu sebagai last resort. Karena zaman sekarang aku mengerti kalau memang sangat susah untuk memisahkan anak dengan gadget. Sebagai orang tua aku pikir ya, nggak harus sadar kalau nggak semua video di YouTube Kids itu bagus. Yang direkomendasikan itu adalah video-video yang membayar sponsor supaya dia ada di halaman pertama di YouTube Kids. Kalian kaget kan? Karena kebanyakan seperti itu, supaya tampil di halaman pertama mereka harus bayar. Bayar agar engagement rate-nya mereka naik di channel itu, gitu. Jadi nggak semua yang ada di halaman pertama itu bagus. Coba kalau misalnya pilih kayak tontonan anak-anak ya, itu harus di-research dulu. At least research-nya ya paling gampang ya lewat Google, karena banyak sekali orang membahas apakah CoComelon, contohnya CoComelon, karena CoComelon itu terkenal sekali, sekarang merchandise-nya di mana-mana. Zaman sekarang nggak ada anak yang nggak tahu CoComelon. Definitely. Berarti itu menunjukkan kalau marketing mereka berhasil. But that does not mean that CoComelon itu tontonan terbaik. Karena banyak sekali kayak research atau YouTuber yang itu membahas kenapa CoComelon itu bukan tontonan yang baik. Jadi sebagai orang tua, misalnya memang nggak ada pilihan untuk memberikan anaknya iPad, at least mencari tahu channel-channel mana yang memang benar-benar buat otak anak-anak, kapasitasnya. Kalau misalnya memang terpaksa anak itu harus dikasih HP, apalagi kalau anak sekolah zaman sekarang kan, misalnya mereka mau kontak orang tuanya, dia udah selesai sekolah kan pasti mereka butuh HP. Di-download-kan aplikasi-aplikasi yang memang dibutuhkan saja. Betul. Karena menurutku pada umurnya mereka pasti akan sadar kalau misalnya teman-temannya udah punya Instagram, kayak gitu. Jadi mereka lebih wise untuk download Instagram itu karena memang sesuai dengan kapasitas umurnya. Dan tetap aja ya, meskipun Instagram itu kayak agak sedikit ada baiknya dan ada buruknya. Kan orang tua zaman sekarang kan juga sudah pintar kan untuk menggunakan Instagram itu, lebih baik dituntun. Dan kalau misalnya anak itu dilarang, itu pasti tetap dilanggar. At least sebagai orang tua, misalnya anaknya itu pun download, lebih baik dibilangin lah sih, lebih dijelaskan apa bagusnya, apa enggaknya. Karena menurutku gini ya, karena aku sebagai anak juga ya, kalau dilarang ya, aku selalu bilang, mami kan gaptek, nggak tahu apa-apa. Gitu loh. Ada sentimen seperti itu. Jadi kalau misalnya diomongin baik-baik, kalau aku personally, aku jatuhnya lebih sungkan. Seperti anak itu tadi yang aku ceritakan, di mana dia tiba-tiba kayak upload video-video dia yang nyanyi-nyanyi lah, ngedes-ngedes apalah yang kayak menurutku kayak nggak banget tuh. Misalnya orang tuanya pun akhirnya tahu, lebih baik dijelaskan sih jeleknya apa dan lain-lain. Anak pasti mengerti sih. So, next week will be our 11th episode and it will be our last season 1 episode. Kita bakal conclude semuanya. Kita bakal ngobrolin apa yang kita udah pelajari, apa yang kayak sort of our mindset, our own experiences, the ones that we can share, dan going forward apa pandangan kita soal parenting. Yes, thank you so much for being with us today. Thank you all. Yes. So bye everyone.